Sambil menunggu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sebagai tuan rumah beserta keluarganya. Yang saya hormati Ketua RW 01 Bapak Abdul Qadir Jilani beserta jajarannya. Yang saya hormati orang tua kita Dr. Andes Haji Nandang. Yang saya hormati Kepala Seksi Bangunan Masjid Jami Al Barokah serta para ketua RT 01 sampai dengan RT 10 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Baik, yang pertama-tama sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya dan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga diberi kesehatan dan kita juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan dari arahan dan sambutan dari Ketua RW 01 Bapak Abdul Qadir Jilani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak RK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 01 selaku Sohibul Bayin yang pada malam hari ini menerima kita untuk mengadakan rutin bulanan setiap awal minggu pertama di bulan Januari ini tahun 2026. Bapak Ketua RT 2 sampai dengan RT 10 yang alhamdulillah pada malam ini sudah hadir, namun belum kelihatan batang hidungnya. RT 4 dan RT 10 ya, RT 2 juga belum, mungkin Pak ada perwakilannya. Yang saya hormati abang saya, Pak Haji Nandang, selaku penasehat yang selalu memberikan motivasi masukan pada saya untuk kedepannya nanti bagaimana langkah-langkah berikutnya mengenai di RW 1 Mendong, yang mana saya selaku penerus beliau, tentunya saya selaku pengurus yang baru, tentunya mohon dukungan bantuan baik yang segala-galanya agar wilayah RW 1 ini tentunya lebih baik lagi. Yang berikutnya, kedua di sini ada Ketua Pembangunan Bapak Bang Haji Jaya yang alhamdulillah sudah hadir, walaupun beberapa kali pertemuan belum hadir ya, mungkin beliau ini adalah orang super sibuk ya, karena kita akui beliau sering keluar daerah, sering tugas luar, malu saja. Yang penting beliau selalu mendukung program RW ataupun RT yang ada di wilayah RW 1 Mendong. Ada beberapa pemberitahuan yang bisa disampaikan. Yang pertama, ini permohonan maaf yang semula biasanya di awal bulan ini ya di bawah tanggal 10 kita off sudah cair. Tapi untuk tahun ini memang biasa Pak, bukan di RT RW saja, bahkan di Pemda pun seperti itu ya, kita di bawah tengah juga. Ya, jadi Januari itu mungkin dibayarnya nanti bulan Februari. Ya, Februari antara di awal minggu pertama tanggal 3, mungkin nanti tahap keduanya antara tanggal 10. Jadi praktek kali. Itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Bukan kita saja, PNS yang lain pun juga sama, baik TKD-nya dan sebagainya itu juga sama, di cancel. Maksudnya di mungkin uang ditabungin dulu, bagaimana ke tahunnya. Tapi kalau kita nanti 2 kali. Kalau Pemda kayak guru tuh kan 2 kali. Jadi Januari, Februari, Maret. Nah, kita 2 kali, Februari 2 kali.
Mungkin tanggal 3 atau tanggal 10 itu 2 kali. Yang penting bersabar aja. Abang gaji 13 kan? Ya, terus pengumuman yang kedua, ini ada saya terima dari Pak Camat bahwasanya pustu pembantu kelurahan di tiap kelurahan itu Kecamatan Pasar Rebo yang biasanya Sabtu tutup sekarang mulai dibuka kembali per tanggal 10 hari ini, hari Sabtu tadi pagi. Per 10 Januari, pustu puskesmas pembantu baik Kedok, Pekayon, Rarisan, Cigantung dan baru itu diaktifkan lagi. Cuma waktunya hari dari pukul 8 sampai dengan pukul 11.30. Mohon hal ini diberitahukan kepada warganya, barangkali ada yang perlu mendadak bisa berobat di hari Sabtu. Jangan sampai lewat jamnya. Biasanya kalau Sabtu Pak libur nih tutup nanti aja. Bagi masalah kematian ya, terus sekarang dibuka. Sekarang dibuka tidak ada pemberitahuannya. Juga tadi malam Pak RMK, juga Pak Mana, Pak Haji Bowo dan saya mengontrol Pak Dedi juga sebentar ya. Karena udah terlalu malam saya pulang jam berapa Pak RT? Jam 12 saya pulang karena hujan. Saya pikir nggak jadi, nggak taunya jam 1:30 itu tahu nongol apa namanya molen itu pengecoran tahap berikutnya. Alhamdulillah mungkin untuk jalan masjid sudah tuntas semua dan tinggal ke arah jalan baru-barunya. Tadi jalan baru-baru sudah dikerjakan oleh pihak pekerja namun manual, artinya dikerjakan manual itu dialih sendiri tidak pakai molen. Nah itulah mudah-mudahan besok pagi dilanjutkan atau malam ini dilanjutkan. Pagi sudah selesai dan kemungkinan seluruh renovasi saluran air dari ujung depan Pindam Jaya sampai dengan Pak Roni itu insya Allah nanti sudah selesai. Ya kita tunggu saja nanti program berikutnya apakah nanti masih ada lagi pekerjaan lainnya, kita tunggu saja. Yang terpenting adalah pekerjaan renovasi sudah terselesaikan. Dan yang tak pentingnya adalah ini mengacu kepada Musrembang. Ya, kemarin tanggal 8 Januari kita kumpul di pos RW didampingi oleh Reduk RW Tugu Eko. Beliau itu yang mendampingi R1 untuk program daripada Musrembang. Dan saya sudah terima suratnya di sini dari Bu Lurah bahwasanya kegiatan Rambut Musrembang Kelurahan itu rencana akan dilaksanakan tanggal 15 Januari Pak. Berarti hari apa kan? Januari 15. Senin. Hari Kamis ya. Nah, saya berharap paling telat usulan dari R1 itu tanggal 12 sudah masuk ke Bu Eko supaya segera diikut. Saya mohon bantuan dari Pak RMK dan Sekretaris. Mohon maaf Pak Sekretaris malam ini tidak bisa hadir karena beliau masuk malam kerjanya. Langsung ada mitra saya yaitu Pak RMK, Pak Wahyudin yang selalu membackup pekerjaan ataupun sesuatu yang dilaksanakan di RW. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Wahyudin yang tidak mengenal waktu baik siang atau malam. Beliau selalu mendukung program-program ke-RW-an yang dilaksanakan di R1 Kulon Gedong. Nah itu masalah usul. Jadi prioritas ada 5 Pak ya, Mas sudah dibahas oleh Beko. Jadi tadi yang pilih Beko itu apa saja yang diutamakan. Prioritas pertama 2, 3, 4, dan 5. Ya, kita berharap yang satu itu pengasfaltuan dari ujung Rindam sampai dengan pos RW yang Alin dibayar. Kemarin saya ketemu. Itu ataupun sebagainya. Kemudian ini lagi Pak, kalau pentingnya nih kemarin bertemu Pak dari daftar itu ya, mohon himbauan kepada seluruh pengusaha warung makan dianjurkan untuk mempunyai alat pemadam api ringan. Kalau kita sudah punya itu, insya Allah kita sudah katakanlah bisa mengatakan
sedia payung sebelum hujan. Sebab kalau terjadi apa-apa ya kita mohon jangan terjadi kebakaran di wilayah kita. Tapi berharap kita sedia payung sebelum hujan. Paling kita itu satu kios harus sudah punya apa. Di RS1 ini kan banyak Pak. Apalagi ini di RT 4 banyak warung makan dari mulai ujung Lidang sampai dengan ke sana itu ya. Dan Kelapa juga banyak, RT juga banyak. Itu mohon dihimbau ke RT-nya agar setiap warung makan wajib mempunyai apa. Ya, himbauannya. Yang berikutnya, nah ini yang karena ini juga ada info dari takut terserah Bu Mimin. Nah, ini masalah petugas Dawis, Jumanti dan juga Posyandu. Beliau info pada saya Pak RW kalau ada petugas baik itu Dawis, Jumanti ataupun Posyandu yang orangnya sudah kira-kira sudah sepuh, sudah tidak kuat lagi untuk bekerja, boleh dicari penggantinya, baik itu Jumantiknya, Dawisnya, ataupun Posyandunya. Jadi supaya ada kaderisasi. Karena kalau yang saya lihat di sini kayaknya nih tumpang tindih. Di situ Dawis dia juga ikut terlibat di Posyandu. Jumantik ada di Posyandu. Nah, jadi Bu Mimin mengharap kalau memang itu perlu diganti, nanti Pak RT yang berhak menentukan apakah dia layak diganti atau tidak. Ya, umpamanya nih di RT berapa ini? Wah ada ini kayaknya dia udah nggak layak, dia udah sepuh, tenaganya udah nggak kuat lagi, boleh cari penggantinya Pak. Jadi jangan dia lagi, dia lagi. Jadi kalau dia terus dari tahun ke tahun nggak ada kaderisasi, nggak ada perkembangan. Nah oleh karena itu Bu minta agar petugas Posyandu ataupun Dawis ataupun Jumantik yang sekiranya itu orangnya sudah tidak layak boleh diganti. Itu ya caranya. Ya. Yang berikutnya adalah kemarin saya mengikuti penanaman 1.000.000 pohon di RT 1, 1.000.000 pohon di tanahnya di RT 10, yang dapat cuma 10 pohon sesuai nama RT-nya. RT-nya 10, pohonnya 10, ditanam pinggir kali. Ya orang Minang bingung ini gimana Pak? Katanya 1.000.000 pohon, kok dapat 10? Pak mana-mana udah di pinggir kali. Nah, itu masalah ini. Kemudian ya, nah ini sebentar lagi kita akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Lagi dong. Ya, sebagaimana layaknya seperti tahun sebelumnya, ya kita akan mengadakan siskamling lingkungan di RT masing-masing yang sudah kita laksanakan seperti pada tahun kemarin di tahun 2025, dan alhamdulillah pelaksanaannya berjalan lancar. Semua RT kalau saya pantau mengadakan siskamling baik dari RT 1 sampai dengan RT 10. Tentunya kami berharap untuk tahun ini karena Ramadan jatuhnya antara tanggal 20 Februari ya, itu acara Ramadan, sedangkan Nisfu Sya'bannya tanggal 3 Februari. Ya, jadi nanti mulai Februari ini Pak RT sudah bersiap-siap merancang warganya untuk dilibatkan siskamling di wilayah RW 01 ataupun di wilayah RW masing-masing seperti pada tahun kemarin. Alhamdulillah itu kalau ada dijaga, mungkin yang tawuran agak takut, yang jalan-jalan juga agak ngeri juga. Jadi itu pentingnya, karena kalau saya lihat ini udah mulai rawan ya Pak di RW 1 nih. Kemarin beberapa bulan yang lalu belum lama RT 4 itu kemalingan motor beat. RT 8 di kontrakan Pak Haji Bowo juga kemalingan motor juga. Nah, ini jangan dianggap remeh ya, karena kita berharap semoga walaupun
nanti kita terjaga tapi kita tetap waspada lagi, yaitu untuk masalah sistem keamanan lingkungan yang ada di wilayah RW 01 Telur Gadong. Kemudian yang terakhir, nah ini masalah jalan Pak. Jalan ini kan istilahnya walaupun belum rapi benar, belum rampung betul, tapi kalau kita jaga dari sekarang, kita himbau kepada warga, tolong beritahu kepada warga agar jangan membuat bak sampah permanen di atas saluran air. Ya, tolong ini Pak, dibilangin jauh agar tidak membuat bak sampah permanen di atas saluran air. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti kalau seandainya terapi, kemungkinan ya warga lah bisa menaruh pot-pot di atas tutup saluran air itu yang mungkin untuk menjaga supaya tidak ada parkir mobil yang sembarangan parkir di situ. Itu ya yang kita inginkan supaya nanti kalau sudah rapi, sudah agak lebar tapi masih ada seperti itu ya tetap aja. Barangkali itu saja dulu yang saya sampaikan yang masalah kegiatan Ramadan dan juga nanti lain-lainnya mungkin akan kita bahas. Yang terpenting malam ini kita akan merampungkan masalah musrembang karena tanggal 15 kelurahan sudah mengadakan dan dari RW sudah masuk ke apa namanya ya melalui pendamping RW. Nanti dari pendamping akan dilakukan teguran. Nanti saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi yang diberikan oleh Pak RW. Hanya menambahkan saja saya sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam pekerjaan saluran itu memang sih banyak kekurangan, apalagi terlebih ini melampaui batas kerja mereka ya. Dan sampai saat ini juga memang masih berutang mereka ke warga yang menjaga lalu lintas itu sebesar 5 juta. Jadi mohon maaf, mohon diberi pengertian. Uang itu sebenarnya bukan di saya juga minta gitu. Saya terus akan mengejarnya, insya Allah. Dan juga untuk di musrembang ini saya mohon Ketua RT mengumpulkan ini Pak, ini ya. Jadi jangan nulis di WhatsApp aja, ntar saya juga yang ngerjain. Ini ya, terus apa gambarnya? Terakhir besok. Tuh. Udah Pak, saya udah Pak. Soalnya nanti kita ada hard copy, ada soft copy. Jadi ini hard copy-nya, soft copy-nya nanti juga dibuat sama kita. Dan beberapa waktu lalu, alhamdulillah teman-teman LMK mendapatkan bantuan atas dorongan Bapak Andika yang kita ketahui beliau juga ber-KTP Gedong, jadi kita minta tolong untuk mengusahakan dan juga akan mengusahakan segala sesuatu yang ada permasalahan di wilayah Gedong ini. Dan kemarin kita alhamdulillah mendapatkan bantuan sound atas dorongan beliau, dan juga memang salah satunya saluran ini saya yang dorong ke Dewan sampai pelaksananya bingung, kok ini di akhir tahun nih yang melebar gini seharusnya di tengah ini gitu. Jadi makanya saya dorong. Alhamdulillah dapat, walaupun ini gak maksimal dan juga ini banyak PR saya. Salah satunya di dalam perjanjian itu sebelum mereka mengakhiri itu sedimennya itu harus dikeruk. Nah itu emang sih banyak, dan jujur banyak kesalahan. Nanti ini juga masalah ini saya akan bawa ke Musrembang biar sudin atau dinas itu tahu gitu kan. Dimana vendor ini memang benar-benar bad lah, buruk lah gitu kan, dari pekerjaannya, dari administrasinya bad banget gitu. Itu juga perlu nanti saya akan bawa ke Musrembang. Dan untuk saluran
kita ketahui memang sudah kanan kiri sudah bagus. Saya nanti insya Allah akan berencana mensosialisasikan limbah rumah makan. Yang kita ketahui rumah makan itu banyak banget pemakaian. Seperti rumah makan Rosenco, nasi padang, itu menghasilkan lemak, gitu kan? Mumpung sekarang baru, nanti saya bermohon kepada Dinas Lingkungan Hidup akan bersurat agar bisa mensosialisasikan apa sih yang perlu punya di tiap rumah makan untuk mengolah limbah itu, biar limbah lemak itu tidak langsung ke got. Di got itu walaupun udah baru, tapi lama-lama pasti akan menumpuk. Itu nanti kita usahakan jangka panjangnya. Ya, mungkin itu sedikit saja tambahan dari saya. Dan untuk selanjutnya, kami mohon untuk orang tua kita, sesepuh kita, untuk memberikan sepatah dua kata demi kebaikan lingkungan ini. Untuk itu, saya mohon kepada Haji Dadak, pemerintah Pak Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya menyambung dari Pak RW masalah serempak. Udah. Tadi disebutkan bahwa Udah semua. Pokoknya sekarang saya terus saya. Saya bayarin. Nah, karena itu saya mau nanya dulu di template-nya Kita nggak ada bayar, dia nggak nyontreng. Nah, ketika ditagih lagi. karena salurannya sudah bagus, kalau potnya beragam-agam gitu ya, yang kecil gitu. Itu maksud saya bagaimana kalau bisa dari ujung Mindang, depan Mindang sampai pos terus yang dimatikan dari karet, plastik apa dari tong? Ini kan sih dari tong Pak Firawin. Yang kayak di RW 8 dan Sultan Puri tong tuh ya. Plastik kalau ada. Hah? Kayak di plastik tuh ya. Plastik aja. Ban dari ban itu pecah. Bang Awan kalau dari ban. Nah itu kenapa membawa yang jalan masjid? Saya setuju banget tidak boleh ada bak sampah di atas bawah. Tapi kalau jualan boleh nggak? Ya, kayak saya lihat dia ya dari lama dari Ya nggak pernah. mungkin lima Tong lain. oh juga ada jualan itu nggak boleh mesti itu saya tidak terima ya. Bakso tesi itu paten banget itu. Ya. Nah ini ya setidak-tidaknya mungkin diimbau lah. Mungkin kalau tempat mobile pagi taruh siang dibawa pulang itu gerobak itu mungkin boleh. Tapi ini kan sudah bagus tuh jalan di masjid. Nah supaya dibawa taruhin pot dari RT 1 sampai RT 6. Itu biayanya terserah bagaimana Pak RW ngatur. Jadi tapi harus ada seragam. Seragamnya kalau bisa setidak-tidaknya seperti yang di masjid gede-gede kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua masalah keamanan lingkungan dari banjir ya. Di RT 10 saya lihat riskan banget. Riskannya apa? Lapangan bola itu kan kalau ada hujan itu kan menyerap ke bawah, airnya pasti ke Ciliwung. Nah di bawahnya itu ada kontrakan. Kita dengan Pak RW waktu itu dengan Pak Camat ya, dengan Pak Dekor, apakah itu sudah dilakukan bikin surat, tapi itu memadai. Oleh karena itu kalau nggak dikontrol Pak RW, kayaknya ya.
Jadi supaya jangan sampai ada korban. Karena sekarang itu seperti itu, pergeseran tanah. Ini harus hati-hati, jangan lupa gitu ya. Padahal di bawah itu ada warga kita kontrakan. Coba aja sekali-kali lihat ke bawah. Itu ngeri banget tuh. Curam. Kata Banten 3 mah kayak di Aceh. Garudo. Nah itu yang kedua. Yang ketiganya, ya terima kasih. Saya juga kemarin koordinasi dengan Pak Mana ya tengah malam. Maaf kalau ya ganggu. Saya mau lewat situ soalnya. Ya pulang dari Bandung. Nanti Pak jam 1 jam 2 katanya. Ya saya jam 11 udah nyampe. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi ada komunikasi ya, dengan keamanan. Nah itu udah beberapa kali. Alhamdulillah lancar, kompak dari 1 sampai RT 10 kompak semua untuk melaksanakan pendampingan terhadap proyek saluran air. Oleh karena itu ke depan kita tinggal memelihara. Tadi dikatakan ada sosialisasi tentang pengadaan pemadam kebakaran ya. Itu mungkin perlu warga semua, bukan warung nasi yang di depan saja. Kemudian tentang masalah limbah, saya setuju banget dengan Pak Lema tadi. Usul terhadap LH ya, itu harus segera. Dan saya pernah juga memberikan usulan ke Puskesmas agar sebelum dibuang ke saluran itu ada treatment juga. Nyaringan supaya difilter dulu gitu, jangan semau-maunya aja. Saya sudah saya terima. Ya, terima kasih atas harapan untuk kebaikan kita semua. Menindaklanjuti ya, nanti kita kesepakatan aja tentang pot kita seragamkan. Kita memilih yang besar tapi yang awet, jangka waktu lama. Nanti mungkin misalnya Pak RT ada yang tahu berapa harganya, boleh kasih tahu yang lebih murah, nanti kita akan ambil dan kita akan bermusyawarah lagi, patungan pastinya sih, gitu ya. Dan di Musembang ini yang perlu saya sampaikan, besok berarti yang pertama itu pengaspalan Pak ya. Ya insya Allah nanti saya akan dorong lagi ke Liwan biar terlaksana. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari Bapak Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jami Al-Arqam, yaitu Bapak Tripaca Jaya dan Pak Wisra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bapak MK, buat Pak Abdul Qadir, buat Pak Nendang, buat para RT dari 01 sampai 010. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan kelanjutan daripada renovasi Masjid Al-Barakah. Yang seperti Bapak lihat, kalau Jumat kubahnya sudah ada, atas sudah jadi, sudah dikasih rangkainya granit, di bawah juga sudah granit, tempat wudhu sudah ada di luar dan di dalam. Kalau ibu-ibu mau sholat bisa di atas. Tempat bacaan Al-Quran saya sudah pindahkan yang di bawah satu, di atas satu, jadi bisa di atas bisa ngaji di sana pada saat nanti Ramadan. Terus imam yang di depan ruangannya sudah saya bersihkan dari karpet-karpet yang lama. Terus barang-barang yang bekas Pak, jujur aja saya jual. Saya jual hari pertama dapat 1,3. Itu dari AC udah 3 tahun Pak, itu numpuk di situ. Totalnya saya jual 1,3. Hari kedua besi-besi bekas
yang di atas menara itu, di dalam menara itu banyak banget udah rapuh, itu 250.000. Terus di dalam imam sebelah kiri itu ada banyak besi-besi, terus banyak juga alat-alat yang tidak dipakai Pak, sudah berkarat dan sudah keropos. Itu saya jual juga Pak, itu dapat 350.000. Kenapa saya jual? Saya merasa itu amanat daripada yang menyumbang. Pada saat barang itu tidak berfungsi, sayang Pak, karena kita diamanai. Jadi uang itu langsung dibelikan semen, langsung dibelikan pasir. Jadi uang itu langsung digunakan lagi biar amal dari orang-orang tersebut bisa berlanjut. Itu yang akan kita kerjakan selanjutnya adalah mimbar imam, seperti Bapak lihat di spanduk itu, mimbar imam dan kaca patri untuk di depan. Setelah itu selesai baru menara. Kemarin saya berbicara dengan Pak Abdul Qadir bahwa masjid kita ini sudah megah. Kemarin juga saya izin, saya sholat di atas, itu semua udah bagus Pak. Memang belum ada kipas anginnya. Jendelanya sudah terpasang biar debu tidak masuk. Akhirnya kemarin saya agak sedih juga Pak, karena ada yang ramai itu hari Jumat, maghrib sampai isya. Hari lainnya alhamdulillah lebih banyak lagi. Terus kegiatan remaja masjid saya juga menunggu-nunggu, belum ada Pak. Jadi kita sudah, jujurnya saya kemarin woro-woro untuk remaja masjid untuk mengisi masjid. Ternyata belum tercapai judul. Ini mungkin ada Ustaz Farid mungkin sebagai ketua ibadah. Nah ini masjid kita ini sudah jadi Pak, atas bawah sudah nyaman untuk dipakai untuk sholat tarawih seperti target kita. Atas bawah bisa dipakai, terus sudah ada ruang wudhunya, sudah ada WC-nya lebih baik dari yang di bawah sih Pak, maksudnya ruang wudhu dan lain-lain lebih nyaman. Yang satu lagi memang Bapak-bapak sering mendengar bahwa masjid kita minus. Kemarin tuh minus 87.000, sekarang minus 1, ya persen. Nah, ini kenapa kita laporkan? Memang kita percaya bahwa kemarin ada perbaikan saluran. Biasanya kita sangat berharap dari yang itu Pak, di jalanan itu. Nah itu biasanya banyak karena ada saluran kemarin. Pendapatannya biasanya 800, 1,2, kemarin 300.000 ya Mas Tanto ya, 400.000 seperti itu. Jadi mohon bantuannya buat bapak-bapak sekalian atas tersebut. Nanti mungkin saya akan mengeluarkan proposal lagi untuk membuatkan mimbar, dan ini kemarin saya pasang Pak Wahyu dari yang borong saluran gimana, wah pahit Pak gitu. Akhirnya kemarin saya lihat lagi di grup ada pembagian sound, saya bilang lagi Pak itu bisa apa untuk itu. Jujur aja Pak, saya tukang minta Pak. Jadi karena untuk kita bersama, terus kalau makanan ada tukang pasti saya ngambil buat ambil, aku saya minta buat tukang. Sekarang tukangnya udah pulang Pak, karena nanti pengajian berikutnya vendor. Kalau kaca patri sudah dikerjakan, kita nyicil sekitar 15 juta, jadi kita nyicil. Nanti kaca patri yang di depan mimbar itu udah tinggal kita ngerjain mimbarnya aja. Terima kasih juga buat Bapak RT, Bapak RW, Pak Nasihat, bahwa pengajian kita sudah rampung Pak. Sudah rampung, tinggal yang itu doang yang ada di spanduk itu. Kalau menara belakangan. Jadi yang saya inginkan sekarang adalah saya izin buat bapak-bapak nanti anak remaja dari RT atau anak-anak PAUD dari sekitar RW 01, saya akan masuk proposal. Saya sudah bicara dengan Ibu Ipin, saya akan mengadakan mari mengenal masjid. Jadi nanti buat mana datang ke masjid, belajar wudhu, terus lihat imam gimana, terus sholat jamaah gimana. Jadi itu program kami dari renovasi masjid. Sebenarnya ini programnya ada dari ketua ibadah, tapi saya coba untuk menjalankan ini karena dengan masjid yang mewah, masjid yang besar,
kalau isinya nggak ada Pak, yang ketua reformasi Pak, nggak usah Pak. Jadi kemarin saya lihat TikTok Gus Baha, jadi saya penggemar Gus Baha. Jadi kalau masjid dibangunnya miliaran tapi isinya nggak ada, yang salah yang ada masing-masing. Itu udah pasti Pak. Jadi makanya saya berusaha untuk mengajak anak-anak remaja, anak-anak PAUD. Kemarin tuh Pak Haji Memeng bagus juga tuh, dia ngajakin anak-anak ajan, terus anak-anak salawatan. Itu saya senang Pak. Jadi untuk yang ada di sekitar Masjid Al-Barkah, mohon kalau ada anak-anak di dalam masjid jangan diusir, jangan dimarahin. Dia berisik nggak apa-apa Pak, pas sholat pasti dikasih tahu. Jadi tolong kalau ada yang di masjid, kalau ada anak main di masjid jangan dimarahin. Jangan bilang kotor-kotor, jangan Pak. Karena awalnya mereka dari itu Pak, dari main di masjid, duduk, akhirnya ada orang sholat dia ikut. Ya jadi mohon bantuannya untuk yang mengenalkan masjid ke anak-anak. Mungkin bapak punya anak, diajak ke masjid, bareng-bareng Jumatan, diajak ke masjid gitu. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya ketua DKM, bukan hanya ketua organisasi, bapak-bapak juga boleh mengajak anaknya lah. Ayo kita ke masjid bareng-bareng. Memang susah Pak, anak saya juga susah Pak. Tapi alhamdulillah sekarang mulai sedikit-sedikit. Jadi yang ada di kampus saya itu cucu boleh Pak, Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon bantuannya untuk bapak sekalian. Mari kita ramaikan masjid kita, jangan sampai masjidnya megah cuma tidak bisa. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita pemocoran arisan mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak RT. Ya, silakan Bapak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini, Hormat Ketua RW, Bapak RK dan Penasihat Ketua RW. Berkenaan dengan satu keamanan langsung dan juga ada yang tidak berkenaan langsung dengan keamanan. Yang pertama saya berharap ini, yang pot itu secepatnya atau gimana caranya? Karena itu portal depan Rindam Pak, begitu solokan jadi, itu luas Pak, depan belakang banyak tempat. Kalau dulu kan ada teras tuh Pak ya, dekat warung-warung. Sekarang nggak ada plong, jadi motor enak tuh Pak. Gitu, kalau itu tuh pot enak. Jadi setiap ada pot atau apa tuh saya pernah CPS satu ditaruh dari ujung-ujung. Karena udah lebar gitu, jadi motor gampang nyeplos. Tapi jangan satu catatan, adanya portal bukan buat mencegah ya Pak, hanya untuk memperlambat tindak kriminal. Gitu. Tapi saya lihat itu berapa kali itu baru dicoret, kemarin motor ada yang lewat. Saya lihat kok digosokin lagi sama tukang apa? Yang tukang mie itu depan. Jadi agak luas motor. Itu yang pertama Pak. Kemudian RT 4 dan RT 1 bisa koordinasi lah di 10 kali itu secepatnya. Yang kedua berkenaan dengan solokan ini Pak. Saya lihat ini RT di wilayahnya. Kalau malam itu setelah hujan, saya keliling, itu banyak air tergenang Pak. Karena itu coran itu kadang aspal itu di bawah coran itu. Jadi kalau ini saluran air itu mungkin nggak ada Pak. Takutnya itu kalau tergenang terus, kehantemin musim hujan, itu akan tergerus. Itu kata buangan air nggak dibikin, karena dia kerja secepatnya, yang penting dirapiin. Jadi itu. Buang air ke dalam gitu. Dalam nggak ada, cuma dia jadi cuak ruangan. Cuma saya lihat itu nggak dipahat doi. Oh, ada solokan. Iya, ke dalam solokannya. Cuma PRT nanti istilahnya kapan lah waktunya, cuma itu aja. Karena selama ini saya lihat juga selama pekerjaan itu nggak ada pihak-pihak yang ngontrol untuk ngasih tahu itu. Mudah-mudahan musim hujan nggak ini, dan juga aspal itu cepat terlaksana. Jadi kalau di aspal kan lebih tinggi jalanan daripada solokan. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan saya kemarin udah ngomong Pak Ruswanto juga Pak Anwar, itu berkaitan dengan tukang nasi goreng Pak. Itu hampir tiap malam dia itu asap tutup di Dalsi 12 itu selalu ngepel airnya itu ngalir ke jalan sampai ke depan Bu Putri. Bahkan orang malam itu sampai mampir ke pos. Hujan ke hujan kayak comberan itu kan jalanan. Saya takutnya kalau itu dibikin kayak solokan aliran air itu aspalnya tergerus Pak. Tergerus, minta nanti akhirnya kayak solokan. Saya kemarin udah bilang pengelola kios, tolonglah Pak, untuk hari kalau ngepel nggak usah dipel siram atau mencuci piring atau apa, pakai ember dibuang ke ruang sebelah. Hampir tiap malam Pak itu. Warga itu, nah itu akhirnya kan rumah depan rumah Bu Putri, genangnya di situ itu. Biasanya sempat supirnya juga nebor juga, ini air apa nih Bang ya? Oh mungkin air itu Pak, Bang itu kok sering banget gitu.
Tolong itu Pak Ruswanto gimana caranya itu supaya air itu yang itu. Karena Pak Anwar juga pernah nge-share di grup ya Pak ya. Itu maksudnya itu. Jadi itu, iya itu udah mulai terkikis itu Pak. Itu hampir tiap malam setiap nutup warung dia selalu buang air ke situ tuh. Jadi ngepel disiram, dibersihin. Jadi airnya kayak semacam solokan depan rumah itu. Ngalir ada polisi tidur ngalir ke depan rumah Bu Putri. Itu aja Pak, dua yang saya sampaikan ini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Komandan Nana yang telah memberikan masukannya. Yang pertama masalah pot. Pot memang saya sudah berencana kepingin setiap RT itu minimal harus punya paling nggak warganya dulu diimbau, terutama yang dipasang di depan rumah. Untuk pemindah mungkin nanti saya akan berusaha untuk mencari supaya nanti itu agar motor tidak terlalu parkir gitu Pak ya, lewat situ ya, tutup. Tutup aja pakai besi. Kalau Pak ini secepatnya akan saya coba untuk mengadakan pot. Kemudian masalah selokan yang tergenang, memang tuh saya lihat di saat musim hujan, kalau hujan itu gede keras, itu saya lihat di depan Pak Hadi Sutoko dan juga Bu Ajeng itu air tergenang, kayak air pang gitu. Saya sempat nyorok sama Pak Jadi sama Pak Hamid. Jadi kalau itu nanti dibuat sodetan Pak, lubang apa namanya lubang selokan supaya itu air nanti bisa turun ke selokan. Itu masalah air yang tergenang. Kemudian nanti masalah air yang becek di wilayah nasi goreng dan pecel lele itu Pak Camat dan Pak Udori ya. Itu nanti Pak Aswanto mungkin bisa menegur Pak ya, tolong ditegur supaya nanti air jangan buang sembarangan ya. Kita udah rapi salurannya, jangan menangin kotor-kotor lagi. Jadi mohon kepada Pak Aswanto selaku pengelola kios supaya segera menegur pertama nasi goreng dan pecel lele supaya jangan buang air di jalan ya, karena yang marah tuh warga ya. Kalau ini enak aja. Jadi kalau airnya bersih dia akan menang bekas nasi, bekas daun bawang, segala macam dibuang, airnya kotor. Jadi saya berharap mulai malam ini nanti mungkin Pak Ruswanto atau besok bisa menegur Pak nasi goreng dan juga Pak Selera ya Pak ya. Kerannya ditutup aja itu ya. Kenapa? Ada keran di depan ditutup. Itu untuk apa tuh Pak? Keran. Untuk apa itu ya? Iya. Untuk apa itu ya? Cuci itu. Nah itu keran yang namanya bukan cuci piring, mau wudhu, kan katanya punya ruang sholat gitu ya. Iya. Ya, nanti diimbau lah, ya nanti bagaimana caranya supaya itu air tidak naik ke jalan ya, itu ya. Karena yang lain kering, malah di depan pos RW itu malah jadi becek, jadi malah kotor. Ya itu, terima kasih kepada Pak Marna yang telah memberikan masukan. Ada 3 masukan, pertama pot, kedua genangan air, dan ketiga masalah air. Baik, untuk selanjutnya barangkali ada ya Pak Dedi, silakan saya tunjuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua RW 01 Pak Kodir, yang saya hormatin Pak LMK, yang saya hormatin Pak Haji Nandang, yang saya hormati juga para Ketua RT 01 sampai 010. Baik, ini ada 3 pertanyaan, bukan pertanyaan sih, kita cari solusi aja sih Pak. Ya, pertama tadi terkait masalah siskamling ya, yang udah dibahas udah mau bulan puasa. Nah, biasanya di tempat di RT kami itu ada namanya pos. Nah, kemarin karena berhubung ada perbaikan saluran air, ini kan pos kita bongkar Pak RW, ya Pak RT 6 ya. Nah, kita mau merencanakan pembangunan lagi nih untuk keamanan wilayah. Sebenarnya sih wilayah bukan RT 7 aja, tapi RT 6 juga kita jaga sebenarnya. Cuman ini terkendala. Kita terkendala dengan orang yang punya rumah di depan. Nah, mungkin.
Nah, jadi di sini pada kesempatan ini saya mohon bantuan dari Pak RT 6, mungkin Pak RW ataupun Pak LMK, kita bareng untuk memberi kita samperin lah itu orangnya untuk kita kasih pemahaman. Artinya kan itu pembangunan pos ini kan udah ada sebelumnya gitu. Nah, cuman saya dapat dari warga saya juga, ini kayaknya bermasalah lagi nih. Ini nggak ada menyetujuin gitu, nggak setuju gitu. Jadi nanti kalau misalnya waktunya ada, saya minta bantuan aja Pak ya. Dan kita bangunkan lagi gitu. Walaupun nanti ya walaupun kecil nggak masalah lah. Yang penting kan ada lah untuk keamanan di RT 6 maupun RT 7 yang itu berseberangan gitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini mungkin udah saya share ya di grup tim 10, itu masalah mungkin ya ini terkait dengan warga saya sih pribadinya ya, masalah sekolah ya. Karena dari tahun ke tahun di RT 7 itu prioritas ketiga, dan itu korbannya anak saya kemarin. Itu nggak bisa masuk ke 223 maupun ke 102 di jalur domisili. Nah, saya berusaha dan saya ibaratnya berusaha lah untuk ya mungkin nggak berlaku buat anak saya, mungkin buat warga saya gitu. Artinya setiap tahun ini kan akan ada namanya regenerasi ya warga yang untuk bersekolah. Apalagi di wilayah saya ini, kalau saya lihat kelas ekonominya itu menengah ke bawah, dan ini kan sangat membantu jika sekolah di negeri. Nah, saya minta bantuan juga nih Pak RW sama Pak LMK. Mungkin sudah saya tembuskan juga tuh ya suratnya, nanti akan saya serahkan ke Diknas. Saya sudah koordinasi juga sama orang Diknas. Nah, itu akan segera dibantu juga, tapi harus didorong dengan orang kelurahan, orang yang maksudnya bantuan dari Pak LMK sama Pak RW lah, biar proses verifikasi ataupun survei ulang itu dilakukan kembali. Karena kemarin saya cek pun jarak antara RT 7 ke 223 itu 360 meter, itu real ya, datanya real. Ibaratnya itu nggak kurang nggak lebih, jadi sesuai fakta. Itu kan ibaratnya namanya domisili dekat, terus warga sekitar kok tiba-tiba mental ke prioritas ketiga. Itu termasuk di RT 5 loh, RT 5, RT 4 maupun RT 6. Itu saya lihat petanya waktu saya rapat di 102. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan ini tembus, nanti ini bisa berefek dengan RT-RT lainnya. Saya harapannya seperti itu, karena ini menyangkut warga kita, bukan buat saya pribadi tapi warga. Karena kan seperti saya sampaikan tadi, pendidikan itu penting sekali ya Pak RW ya, Pak LMK maupun yang lainnya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ya kemarin saya koordinasi dengan Pak Arus juga, ya maaf nih ya, ini karena bulan ini itu ada 4 ya kurang lebih kemalaman ya Pak Arus ya? 3. Mungkin bulan Januari ada 3, Desember ada 1 ya, akhir Desember kemalangan. Itu kan kemarin Pak Arus, ya mungkin saya nggak tahu juga ini ada kemalangan, artinya kita turunin aja yuk dia subsidi buat kemalangan. Saya bilang jangan, yang udah ditetapkan 500 itu kan ada kesepakatan bersama. Kalaupun mau RW siaganya kita naikin, jadi itu tetap ibaratnya kemalangan tetap dapat 500.000, jangan kita turunin kayak awal 3,5. Kalau saya kasih solusi sama Pak Rus, kalau bisa ya pada kesempatan ini ya, kalaupun para RT yang memberikan RW siaga itu 100.000, ya mungkin kita naikin atau berapa lah gitu. Ini kan ibaratnya masukan, yang penting jangan sampai dana kemalangan buat warga itu dikurangin lagi. Yang udah 500 tetap aja berjalan. Kalaupun nanti kurang ya silakan aja, kesepakatan kita bersama mau dinaikin berapa ya silakan aja. Jadi kita buat warga kita juga ini kemalangan gitu. Itu aja Pak RW, Pak LMK semuanya. Terima kasih kesempatan yang sudah diberi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak RT 7 Pak Dedi yang telah memberikan pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Pertama, masalah pos RW yang sempat dibongkar tapi tidak dibangun mengalami kendala. Betul. Pertanyaannya, kendalanya apa Pak RT? Ya kendalanya sih dari warga tersebut katanya berisik atau apa, kan kita nggak pernah berisik gitu. Itu. Ya. Tapi berisik boleh diizinkan? Kenapa? Diizinkan nggak? Nah itu dia Pak alasannya, katanya nggak diizinkan, makanya berisik itu. Padahal kalau saya lihat nggak ada berisik sebenarnya, itu membantu orang juga yang nongkrong di situ ya. Kita kan namanya pos buat bersama ya, silakan aja mau di situ gitu. Ya.
Baik, nanti ya kita sama-sama lah, pertama tuh yang punya wilayah, Ya. 7 di dari saya akan menghadap Pak Okim, Iya. biar tahu lah dia yang membaur. Iya. Kita selama ini nggak pernah membaur ke depan, mana-mana, tahu-taunya nggak boleh. Iya. Apa? Kita kan baru kan di luar. Iya. Sama dia. Makanya itu Pak, saya pikir ini kan. Kalau di dalam rumah dia nggak jadi masalah. Betul. Nah, itu. Jadi kalau di luar ya sah-sah. Masalah untuk lebih keamanan kok ya, dan kemudian nanti akan aman juga ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah PMB. Kenapa RT 7 RW 1 tuh dapatnya prioritas kedua, Ketiga Pak. tiga bukan tujuh kedua. ya. 7 yang pertama itu RW 9 ada 3 ya, itu yang pertama. Nah tiga, saya juga bingung kenapa kok yang jauh-jauh masuk dari pasar Minggu, dari mana-mana masuk 23, sedangkan kita yang punya wilayah yang dekat dengan ring 23 kok nggak masuk. Nah, Pak Edi kan sudah berusaha untuk bersurat. Iya. Atau waktu itu kita pernah rapat Pak ya? Ya di 102 ya. Nah itu mungkin kita disuruh bersurat mengajukan permohonan ke Ya. Das ya, wali kota untuk bisa di TL bagaimana agar wilayah warga R1 itu minimal bisa masuk lah set ya. Terus kedua lah Jangan minimal. wilayah lain masuk, kita sendiri yang dekat wilayahnya nggak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua masalah zona area barangkali Pak ya. Iya, domisili Ya, Pak. Domisili. Kemudian yang ketiga, ini masalah area siaga ya saya kembalikan lagi kepada PRT. Yang terpenting jangan diturunin, Iya. segitu aja. Ya, tetap kita membantu sesuai kemampuan kita, yaitu setiap terkena musibah 500.000 rupiah. Mohon kepada PRT jika warganya ada yang meninggal, langsung Pak ke Pak Irvanto. Ya, jangan menunggu. Kenapa? Ya kalau orang yang meninggal itu orang yang wah ini jadi masalah ya. Tapi kalau orang yang di bawah garis kemiskinan itu kan tentunya dia mengharap dari waktu dulu ngumpulin, jangan sampai seperti itu. Nanti RT-nya jelek, apalagi RW-nya. Iya. Ya, oleh karena itu tetap kita pertahankan apa masalah bantuan ya segitulah 5.000 rupiah. Dan alhamdulillah udah 2 kali ini keluarga kita terbantu Pak. Dari warga ke-1 di Pak Madinah, dia mengusahakan pertama kain kapan dan juga ambulan. Ya, kain kapan sama tikar Pak, tikar rumah. Kayak kemarin itu waktu istrinya Pak Hamid dulu soal kita, beliau dimakamkan di Condet ya, tapi tetap aja bayar. Saya pikir gratis Pak. Sedih potong 4 juta. Ya. 4 juta biaya pemakaman di Tumpuk. Merah. Kemarin biaya wanita boleh. Nah, Si bagus dapat. ya alhamdulillah. Saya pikir Pak itu gratis, ternyata bayar. Tapi kalau ambulan ya kita tuh hanya sekedar infak aja, nggak ditargetkan harus bayar sekian sesuai kebutuhannya. Umumnya sudah uang bensin lah, apa 150.000, 400.000, ya itu. Nah kemarin juga kan Pak Haji Madinah sudah mengasihkan apa namanya itu kartu nama. Kalau seandainya warga ada yang butuh ambulan, tinggal menghubungi beliau saja ya. Kalau memang waktunya nggak bentrok. Tapi di sini juga apa namanya ada juga condet yang melalui Pak Nasir Hussein kedua, itu juga beliau punya sahabat di situ bisa menyiapkan ambulannya. Nah, memang masalah ambulan ini sangat-sangat ini Pak ya. Ya saya sih berharap aja. Dulu kan masjid gagal. Masjid Al-Barakah udah iming-iming mau diberikan ambulan dari apa namanya itu angkatan 88 ya, 88 sudah mencapai finish mau bayar 25 juta, nggak tahunya gagal. Jadi yang diutamakan tuh daerah Jawa Tengah, Jogja kemarin, karena ada 3 kemarin tuh, Jakarta, Jogja, sama daerah Semarang. Ternyata setelah dipilih pilihan jatuh ke daerah Jogja. Kenapa kesana Pak? Karena di sana sangat membutuhkan. Jadi susah ambulan. Kalau Jakarta kan masih banyak gitu ya udahlah. Saya jangan sangat kecewa seluruh pengurus masjid. Udah. Tapi Pak Joko yang dulu yang
baru dapat ternyata Allah ya udah kita berusaha ya sisi kepengennya nih ke depan bagaimana nih Mas Al-Barka join sama R1 punya bulan nggak tahu bagaimana nanti caranya ya pesawat aja R1 sama ambulan pesawat Al-Barka nih join kita kerjasama bagaimana supaya punya ambulan. Nah itu aja. Jadi harapan saya itu Pak Dedi, jadi ada tiga pertanyaan tadi ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa semoga nanti kedepannya tuh khusus warga R1 bisa masuk di situ ke SMP 23. Kalau memang nanti kita bersurat ditanggapi bagaimana, kita tunggu tanggapannya saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sudah kita cukupi saja Pak ya, karena waktu sudah malam. Untuk langkah selanjutnya, mari kita dengarkan laporan dari keuangan. Pada itu Bapak Ruswanto, waktu dan Pak kami silakan. Ayo, nanti Pak Purbaya. Ayo Purbaya, turun cepet. Biar cepat kocok nih. Iya. Ente kan dapat duanya Pak. Kagak masih Menteri Purbaya itu jangan ditenggal-tenggal Oh, lagi. oke. Jangan tenggal-tenggal mulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Rumah Bapak RT 01 dan saya hormati Pak RW dan beserta stafnya, Bapak sesepuh kita, Bapak Dinara, Bapak Panitia Pembangunan Masjid, Bapak-bapak RT 1 sampai 10 dan hadirin semua. Untuk informasi keuangan pada bulan Januari tahun 2026, pertama yang saya informasikan yaitu mengenai RW Siaga. Saldo pada bulan Januari tahun 2006 sebesar 11.890.000. Ini dari Januari. Januari terakhir, dari Desember terakhir, Januari pertama. Dan pada bulan Januari ini Berarti kalau 11 juta tertagih 1.100.000, jadi 22 orang meninggal. kas RW Siaga 12.990.000. Tapi pada bulan yang sementara pada bulan Januari ini tanggal 2 bulan 1 Ibu Sulasti RT 06 Ibu Sulasti Bapak Nadin Saimin RT 09, terus ya Ibu Suryani Bapak RT 06 RT 06, terus Bapak Dai ya, jadi 1,5 juta. Jadi sekarang saldo sementara Januari 9.490.000. Ya. Si Jata 22 itu. 22. Ya, kalau Dia udah minus mungkin ada perubahan atau ini nanti kita musyawarahkan lagi ya. Ya. kita nambah, tapi hukumnya tambahin lagi jadi 500 700 dari dia. Ya dari dia. Lanjut ya. Masalahnya 700. Gimana tadi? Mengenai kas RW saldo pada bulan akhir Desember 8.809.000. Sedangkan pengeluaran pada bulan Desember insentif security 800, operasional posyandu 300,
terus PKK, ibu-ibu, memperingati hari ibu, perlombaan 500.000, terus RW Siaga bulan Desember 100.000, dana lingkungan RT 07 bulan Desember 100.000, penagihan pulsa warung bulan Desember 100.000, bayar listrik RW warung-warung 690.000, terus bayar pompa PAM sek dan warung-warung 360.000. Jumling RW 01 di RT 02 Ibu Ruswati 1.100.000. Pengeluaran pada bulan Desember 4.050.000. Cukup buat keamanan ya, Pak. Jadi kas akhir Desember 25 ini ada 4.839.000. Untuk saya juga mau mengimbau, saya tuh kalau jalan malam-malam mau pulang warung tuh saya lihat kalau ada listrik yang enggak masih nyala terus itu harusnya dimatikan lah ya, nanti saya kasih tulisan-tulisan yang sifatnya kalau air juga untuk menghemat air, tidak buang-buang air seperti bersih-bersihkan terlalu banyak, terus ya jadi kita agak mengirit sedikit untuk keperluan yang lain. Ini untuk listrik sama PAM itu hampir 1 juta, jadi gimana kita bisa untuk menghemat gitu. Kecil banget rumah. Kecil. Warungnya banyak. Iya, ya sampai malamnya banyak non-stop penggunaan listrik dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk warung, kas RW dan kas RW Siaga untuk operasi pada bulan ini penagihan 250.000. Nah, mungkin nanti kalau operasi bisa hubungan dengan saya langsung, atau kalau ada yang mau membayar atau mau dipinjam bisa. Mungkin ada pertanyaan mengenai keuangan. Jelas. Aman yang penting aman ya. Tenang loh. THR lu siapin loh, THR lu siapin keamanan. Cukup 4 juta loh. Iya. Ya, laporan keuangan kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 01 dan juga stafnya, dan juga saya hormati Bapak RWK dan juga para penasehat. Dan saya hormati Bapak Ketua RW 1 sampai dengan RW 10. Baik, untuk permasalahan tabungan Pak, tadi yang baru setor ke saya baru RT 6 sama RT 10. Untuk RT yang lain bisa langsung ke Mas Aris ya, tabungannya juga sah. Oh ya. Kan perwakilan dari pemuda yang hadir Pak Aris, jadi langsung ke beliau Pak yang berstaf. Ya, mengingatkan saja Pak, mengingatkan saja. Sampai Agustus bayar kok. Pagi ke rumahnya. Sedikit informasi untuk tabungan Danau kemarin saya keluarkan untuk beli Mas Aris. aqua minum ya Pak. Maaf. Aqua di RT pos 7 ya. bagus. Maaf. RT 7. Ya. Baik, kita lanjut ke pengocokan arisan ya Pak. Ada berapa Mas Aris sambil di ini ya? Ya, catat aja nih. 789 tuh. 789 tuh. Angkat cakep tuh. Kita kocok ke arisan RW dulu ya Pak. Ambil, RW. RW. 789 guys. Iya. 10 udah, 6 udah. 2 belum. 2 di tangani dulu Mas Aris. Bendara nggak bawa duit. Dikirim dulu ya. Mas Aris. 8 Pak, yang dikirim.
Buka aja. Ya langsung aja, Bet. RT2 ya. Waduh, beneran. Kalau gue saya sendiri kalau dibuka, kalau gue nomor rekening beneran Roswanto. Wah. Bener ya? Iya. Baik. Siapa? Pak Suswanto ya Pak ya untuk Wah, nggak jelas. Sabotase. Masukin lagi, masukin. gimana pakai kan di Pak Suswanto? Pakai kan harus. Ya. Diambil nggak? Diambil. Berarti di tempat Pak Ruswanto. Diambil buat listrik. Lanjut ke daun ya Pak. Daun ini tinggal 6 nama nih. Berarti 3 bulan. 3 bulan hari ini. Gua belum dah. Oh, udah, Teh. Lu dapat lagi. Haris. Sini Mas Santo, gua buka satu Mas Santo. Ya. Tenang, Teh. Dia buka satu. Kalau Udah Pak pernah Dedi buka? harapan ini Pak Dedi karena belum dapat. Mudah-mudahan aja. Ambil, Riz. Ambil. Masukin kan apa? Kalau gua dapat kasih Haris itu kan. Untuk malam ini keluar satu bawa tarikan. Jatuh deh lagi. Jangan ditunda Pak, kalau daun nanti ditunda tinggal sekali. Satu lagi itu Pak Agus. Belakangnya LMK nih. Pak Wahyu berarti. Iya tuh. Ya, alhamdulillah. Oh iya nggak ada lagi LMK, udah LMK ada lagi diambil nggak? Diambil. Diambil loh diambil. Belakangnya LMK nih ya, nggak ada lagi. Jadi Pak taruh ya teman Masukin lagi Tuh. ya. Berarti yang pertama Pak Tarikan. LMK. Yang kedua